wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amriah, SPD. Saya adalah guru dari SMP Negeri 43 Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan kedua di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktek mengajar secara daring. Berikut ini video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat semua ya. Amin. Bu Nurul dapat kabar bahagia nih semalam nonton berita bahwa Jakarta kabarnya sudah memasuki zona hijau. Jadi kita berdoa aja kalau udah zona hijau, berarti kegiatan belajar mengajar boleh dilakukan. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir tepat waktu. Ya, semoga disiplin ini tetap kalian terapkan kapanpun, dimanapun. Karena insya Allah kalau kalian menerapkan disiplin dari saat ini, sudah besarnya insya Allah kalian menjadi manusia-manusia orang-orang yang sukses. Amin. Ya, yang pertama seperti biasa, tata tertibnya adalah kalian harus mengaktifkan kameranya. Yang kedua, ketika kalian mau izin ke belakang, ke toilet, kalian bisa mengangkat tangan, raise hand gitu ya, atau menuliskan di kolom chat, lalu di-off-kan kameranya ya. Dan yang ketiga, tolong berbicara dengan sopan, dengan baik, walaupun terhadap teman-teman juga. Oke, itu tata tertibnya. Yang berikutnya, saya lihat di sini sudah hadir 15 orang. Tadi Firda sudah chat saya, WhatsApp saya, bahwa hari ini Firda tidak bisa mengikuti pembelajaran karena dia harus vaksin yang kedua. Ya, mudah-mudahan Firda vaksinnya lancar dan diberikan kesehatan selalu. Ya, sebentar saya akan share screen. Sudah tampak gambarnya? PowerPoint sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, ya. Suara saya terdengar jelas? Ya. Ya, Bu, terdengar. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelumnya akan saya tunjukkan terlebih dahulu adalah kartu peserta saya yang melaksanakan praktek mengajar UKIN PPK Dalajak tahun 2021 angkatan 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya kurang tahu. Dan yang berikutnya kita melihat tujuan pembelajaran. Sudah terlihat tujuan pembelajarannya? Terlihat, Bu. Ya. Lihat, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, kalian akan menunjukkan sikap toleransi dan sikap menghargai terhadap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan jenis-jenis pluralitas masyarakat Indonesia dengan benar. Yang ketiga, menganalisis fungsi dan peran keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang keempat, menganalisis upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat multikultural harmonis dengan tepat. Dan yang terakhir ya, kalian akan menyajikan hasil diskusi tentang analisis upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat multikultural yang harmonis dengan baik dan percaya.
Jadi nanti kalian akan berdiskusi kelompok, lalu akan mempresentasikannya, ya, mempresentasikannya dengan baik dan penuh percaya diri seperti biasa. Ya. Oke, ini adalah tahapan pembelajaran kita. Tahapan pembelajaran kita yang pertama mengamati penjelasan. Mengamati penjelasan nanti saya akan ini ya sedang menayangkan PowerPoint. Lalu yang kedua mengamati permasalahan. Nanti saya punya satu permasalahan yang akan saya berikan kepada kamu dalam bentuk LKPD dan kalian nanti akan berdiskusi kelompok. Seperti ini ya. Setelah berdiskusi kelompok, kalian menghasilkan satu analisis, lalu kalian tulis di PowerPoint. Nanti kalian akan presentasinya dengan menggunakan PowerPoint. Dan yang terakhir kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Penilaiannya apa saja pada pertemuan kali ini? Penilaiannya, saya akan mengambil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, lalu sikap pengetahuan, nanti ada evaluasi ya di akhir pertemuan kita yang akan saya kirim linknya biasa di WhatsApp atau di BCR. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti akan saya ambil dari keaktifan kalian berdiskusi dengan kelompoknya dan keaktifan kalian ketika presentasi kelompok. Nah, selanjutnya kita akan melihat apersepsinya. Oke, di apersepsi ini kita akan flashback ya ke pelajaran yang terakhir, pelajaran yang lalu. Coba siapa yang masih ingat bentuk-bentuk mobilitas sosial? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Saya, Bu. Ya, Krisna. Krisna, Ayo. Bu. Oke, Krisna, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk mobilitas sosial ada 3, Bu. Oke. Ada 3, Bu. Yang pertama, Benar. mobilitas sosial vertikal. Ada mobilitas sosial vertikal naik dan turun, Bu. Yang kedua, mobilitas horizontal. Ada generasi dan intergenerasi. Dan yang ketiga adalah mobilitas geografis. Oke, good Krisna. Krisna masih hafal ya bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat materi-materi yang minggu lalu yang telah saya ajarkan. Berarti kalian tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya masih dari rumah. Tingkatkan terus semangatnya supaya meningkat terus prestasinya dan siapa tahu kalian bisa melaksanakan mobilitas sosial. Tadi kata Krisna mobilitas sosial vertikal, tapi vertikalnya yang naik. Dia menjadi orang yang sukses tadi saya bilang. Oke, ya itu adalah prestasi kita. Terima kasih telah mengingat materi kita yang minggu lalu. Lalu yang berikutnya saya akan memberikan kamu pada satu motivasi. Bisa dilihat ini ya. Sudah terlihat gambaran motivasinya? Ya. Bisa terbaca nggak? Terbaca, Bu. Bisa, Bu. Menurut Aristoteles, pendidikan itu memiliki akar yang pahit. Kamu tahu rasanya pahit kayak gimana kan? Ya, pendidikan itu biasanya kamu pahitnya rasanya pagi-pagi, kamu kan harus sekolah bangun 6:30. Masuk sekolah 6:30, otomatis bangunnya subuh. Rasanya ngantuk banget, padahal malamnya habis ada yang nonton drakor, ada yang habis ngapain tuh, main game ya sampai jam 12 sampai jam 2, ntar baru tidur kok udah bangun lagi, rasanya berat banget. Terus di sekolah juga, kok gurunya soalnya materinya susah ya, aduh hari ini harus ada ulangan, kok kita diskusi kelompok lagi, materinya susah banget kayak gitu. Kamu merasa itu adalah susah banget ya, jadi ngerasa hidupnya pahit banget gitu. Bener nggak? Kamu suka ngerasa kayak gitu nggak? Iya, Bu. Pahit banget kayaknya sekolah gitu ya. Tapi nanti dari akar yang pahit itu akan berbuah manis. Kalau kalian saat ini belajar dengan rajin, tekun, terus disiplin, ngeluh pasti ngeluh ada, namanya manusia pasti ngeluh ya. Tapi kalau kalian jalani ini dengan ikhlas, insya Allah besok buahnya manis. Ya, siapa yang tahu kan seperti itu kemarin kita bilang, siapa yang tahu nanti Krisna akan menjadi seorang presiden. Siapa yang tahu nanti Budi mungkin menjadi seorang pilot. Ya, kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti Fadil menjadi seorang chef terkenal, ternama gitu se-Indonesia mungkin sampai ke internasional. Gitu ya. Jadi saat ini belajarlah
ya, belajar dan belajar, walaupun itu susah, walaupun itu berat, tapi nanti akan berbuah manis. Itu adalah motivasinya ya. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ini manfaatnya. Kenapa sih kita belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia? Yang pertama, kita bisa mengetahui keanekaragaman yang ada di Indonesia. Lalu yang berikutnya, ya, kita perhatikan video berikut ini. Semoga terlihat dan terdengar suaranya. Oke. Sudah sebentar. Ya, dari hasil pengamatan video tadi, ya, video tersebut, hal-hal apa yang dapat kalian pahami? Coba diulang lagi, coba diingat lagi video tadi. Hal-hal apa sih yang dapat kalian pahami dari video yang saya putar barusan? Saya, Bu. Oke, Farel. Video itu bercerita Ya, tentang keindahan Indonesia, baik alamnya maupun masyarakatnya. Oke, good job. Terima kasih pada Farel, Nabila Hanum, Regita yang telah memberikan pendapatnya ya. Jadi video tersebut tadi menceritakan tentang keanekaragaman ya, benar keanekaragaman yang ada di Indonesia, mulai dari kebudayaannya, terus agama, terus ada suku bangsa, rumah adat, dan keanekaragaman bentuk fisik atau bentuk geografis dari Indonesia ya. Jadi pemandangannya seperti apa tadi kita lihat, ada pantainya, terus ada perkampungannya gitu. Nah, video tersebut merupakan video pengantar untuk masuk ke dalam materi kita hari ini ya. Ini kita lihat slide yang berikutnya. Oke, sudah terlihat slide berikutnya? Sudah, Bu. Ya, ini adalah pluralitas masyarakat Indonesia, materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi kita bisa melihat di slide ini, silakan dilihat backgroundnya. Itu backgroundnya ada keanekaragaman budaya, pluralitas budaya.
Pluralitas budaya yang pertama kita lihat pengertian pluralitasnya sendiri. Pluralitas itu artinya adalah keberagaman. Kita lihat yang berikutnya lagi, ini adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Sebentar, PowerPoint-nya sih. Oke, kita lihat jenis-jenisnya. Jenis-jenis pluralitas di Indonesia. Jenis-jenis pluralitas masyarakat Indonesia. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Good. Oke, yang pertama kita lihat ini ya. Kita lihat ini, lihat kursor saya terlihat yang gambar atas sebelah kanan. Menurut kamu ini perbedaan apa nih? Yang ini. Agama, Bu. Oke, agama. Ada berapa jenis agama di Indonesia? 6. 6. 1, Islam, 2, Kristen, 3, Katolik, oke, 4, Buddha, 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 Konghucu, satu lagi, Protestan, Buddha, Protestan, ya. oke. Nah, ya, kita lihat ya. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua itu ada Kristen, ya, selain disebut misalkan kamu menyebut Protestan. Halo, Iya, Bu. mesinnya masih ada ya? Saya pikir saya terlempar. Yang kedua Protestan, yang ketiga ada Katolik, lalu yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Itu adalah 6 agama di Indonesia. Yang berikutnya, ini gambar yang ini, sebelah kiri kalian, ayo. Itu perbedaan apa? Perbedaan suku. Perbedaan suku bangsa. Iya, suku, perbedaan suku bangsa, perbedaan kebudayaan, ya. Lalu yang ini tengah, gambar yang tengah, ini perbedaan apa? Ada yang tahu? Terlihat nggak? Perbedaan suku, Bu. Perbedaan? Ya, Bu. Ya, yang ini perbedaan suku bangsa ya. Kalau yang ini tadi perbedaan budaya. Dan yang terakhir, gambar yang sebelah kanan bawah, perbedaan? Perbedaan profesi. Iya, perbedaan profesi. Ya, tadi sebenarnya kalau yang paling gampang itu adalah melihat di sekitar kamu, oh ini perbedaannya. Ada yang perbedaan agama, perbedaan kebudayaan, tadi seperti Regita, lalu ada perbedaan suku bangsa, dan ada perbedaan profesi. Ya. Ini yang selanjutnya, peran dan fungsi keberagaman budaya. Lihat yang pertama sebagai ini, ada yang tahu ini tarian apa? Yang sebelah kanan, yang ada 2 gambar ini, Tari saman sama tari kecak, saman ya. dan tari kecak. Tari saman itu berasal dari mana? Aceh, Aceh. Dan tari kecak dari mana? Tari kecak Bali, Bali. Iya. Jadi 2 tarian ini sebenarnya masih banyak lagi tarian yang lain. Sampingnya juga ada tari apa itu yang naik kuda-kudaan? kuda lumping, Kuda lumping. Iya tuh. Nah ini permasalahannya, saya punya permasalahan. Terlihat nggak di kalian? terlihat, Bu. Jelas? lihat Bu, Jelas. Oke. jelas. Coba, ini adalah masalah kerusuhan di Cakung ya. Cakung itu Jakarta Timur. Jadi ada permasalahannya di sekitar kita, masih di sekitar kita di Jakarta gitu. Coba kalau kamu lihat seperti ini, gambar ini, 2 gambar ini, kira-kira menurut kamu orang-orang ini mau ngapain nih? Ngapain orang? Demo kah? Demo bawa-bawa alat senjata tajam gitu? Tawuran. Tawuran, oke, ya mau tawuran. Wah, nanti ada permasalahannya di LKPD ya.
Jadi ini adalah kerusuhan di Cakung, Jakarta Timur. Ini masalah yang akan kita bahas seperti ini. Nanti kalian akan berkumpul dengan anggota kelompoknya, ya. Jadi saya kasih tahu dulu ini adalah mereka yang tawuran gitu ya, terjadi kerusuhan. Gitu. Oke, ini adalah peraturannya. Kalian akan berdiskusi. Diskusi kelompok, kalian akan mendiskusikan ini melalui WhatsApp grup yang sudah kalian buat ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompoknya sudah saya share di WhatsApp grup ya. Lalu yang kedua, waktu berdiskusi kalian selama 20 menit seperti biasa. Oke. Kita mulai dari, saya stop sharing dulu. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1, siapa juru bicaranya dan siapa yang akan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 1 ingin presentasikan ilmu pengetahuan sosial pluralitas masyarakat Indonesia. Ayo, Devia, lanjut. Jelaskan akar masalah yang melatar belakangi terjadinya kerusuhan pada artikel di atas. Kekecewaan sekelompok masyarakat lokal terhadap warga pendatang karena persoalan kecemburuan sosial dan perebutan aktivitas ekonomi atau perebutan lahan parkir. 2. Persoalan budaya dan adat istiadat. 3. Adanya pencurian yang dilakukan warga pendatang kepada warga lokal. Lanjut deh. Devia masih kandung. Ganti dulu slide-nya. Udah. Ya, Belum terganti ya di Devia. Di gue itu. Belum. Menurut kelompokmu, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu masyarakat multikultural harmonis? 1. Tidak mengganggu sesama kelompok. 2. Saling menghormati. 3. Saling menghargai. 4. Menggunakan jalur hukum jika permasalahan tidak dapat terselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause dulu dong buat kelompok 1. Diberikan applause. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 yang mau presentasi siapa? Yang sharing screen siapa? Kelompok 2. Sebentar Bu, Dina lagi share screen. Oke. Sudah belum? Ya, on the way. Udah. Ini udah kelihatan belum? Sudah terlihat. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi tentang apa? Pluralitas masyarakat Indonesia. Kami akan jawab nomor 2. Nomor 2, di DKI Jakarta khususnya sering terjadi bentrokan antar etnis. Hal itu biasanya disebabkan oleh yang pertama, masalah ekonomi seringnya terjadi perebutan lahan parkir yang dijadikan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, adanya perbedaan pola pikir. Salah satu atau kedua belah pihak bersifat egois, merasa kelompoknya lebih besar dan kuat. Yang ketiga,
adanya perbedaan kultur budaya. Contohnya, cara berbicara orang Jawa berbeda dengan orang Betawi. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan suatu masyarakat multikultural harmonis. 1. Saling menghormati antar suku bangsa yang berbeda. 2. Tidak menggunakan jalan kekerasan pada setiap konflik atau masalah yang muncul. 3. Apabila bersengketa dan tidak bisa menemukan jalan keluar melalui musyawarah, lebih baik menempuh jalur hukum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan applause juga buat kelompok 2, applause-nya. Ayo. Iya, terima kasih Pak Rina. Ya, terima kasih Dinda Nabila. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 2, good job. Next, kelompok 3, siapa yang akan share screen dan siapa yang akan presentasi? Saya Bu. Oke, silakan. Udah keluar belum, Bu? Sudah terlihat. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota Waalaikumsalam. masing-masing adalah 1. Fatimah, kedua Faiz, ketiga Nabila Amelia, keempat saya Regita, dan kelima Krisna. Pertanyaannya, 1. Menurut kelompokmu, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahannya pada artikel di atas? Menurut kelompok saya, jawabannya, pertama, menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Kedua, mengutamakan... Ya, Bu? Regita. Sudah diganti belum slide-nya? Itu PowerPoint-nya belum terganti slide-nya. Ya. Maaf. Ulang ya, Bu? Oke. Pertama, menurut kelompokmu, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada artikel di atas? Menurut kelompok saya, pertama, menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Kedua, mengutamakan dialog antar pihak yang bersengketa. Dan ketiga, menjaga sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama kelompok. Dan pertanyaan kedua, menurut kelompokmu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan suatu masyarakat multikultural harmonis? Pertama, saling menghormati antar suku, etnis, dan budaya yang berbeda. Kedua, menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kita berikan applause untuk kelompok 3. Berikan applause. Good job semuanya kelompok 1, kelompok 2, good job. Oke, dari 3 pemaparan kelompok tadi, 3 presentasi tadi, dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Atau sudah cukup jelas dengan penjabaran dari kelompok 1, 2, 3? Ya, oke. Jadi di LKPD tadi saya berikan masalah, itulah masalah real yang terjadi di sekitar kita, itu di Jakarta, gitu ya. Di Jakarta yang multikultural yang begitu banyaknya suku bangsa, adat istiadat, agama, profesi, semua ada di Jakarta kayaknya ya. Dan tidak mungkin kalau tidak ada yang namanya konflik, pasti ada konflik. Cuma bagaimana cara kita menghadapinya supaya itu dapat terjadi konflik atau tidak, tergantung dari individu masing-masing ya. Good job kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh ya, saya mau tanya, kamu tadi buat presentasi tadi ya, PowerPoint-nya membuatnya pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP, Bu. Oh, pakai HP, keren. Pakai HP ya. Kalau pakai HP saya boleh tanya, pakai aplikasinya aplikasi apa? Google Slide. PowerPoint.
Google Slide. Oke, keren. Kalian ternyata bisa ya. Tanpa laptop pun kalian dapat memanfaatkan HP gitu ya, gadget yang kalian punya, smartphone, benar-benar smart gitu ya, untuk membuat PowerPoint. Jadi tidak ada keluhan lagi saya tidak punya laptop ataupun yang lain gitu ya. Tapi dengan benda yang sekecil ini saja, ini sudah merupakan smartphone dan sudah bisa membantu kamu mengerjakan tugas ya. Sini udah canggih banget, sudah sangat modern sekali. Dengan menggunakan Google Slide, kamu bisa berkoordinasi dengan teman kamu, langsung bisa membuat produknya, bikin PowerPoint, bikin Excel, Word, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung menggunakan ini. Dan enak banget kalau di Google Meet ini kalian bisa langsung share screen ya. Good job buat semuanya, kalian ternyata biarpun belajar dari rumah, tapi teknologinya juga keren ya, belajar otodidak bagus. Oke, tadi sudah presentasi dari ketiga kelompok tentang permasalahan yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Jakarta. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan menarik kesimpulan dulu dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu Dwinta. Oke, Dwinta. Silakan Dwinta. Sebentar, Bu. Oke. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang pluralisme di Indonesia. Pluralisme di masyarakat Indonesia terdiri dari perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Oke, good, Bunta, terima kasih. Yuk, satu lagi, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Devia Bu. Oke, Devia. Kesimpulan pelajaran hari ini ternyata pluralitas juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti yang tadi kita diskusikan dengan kelompok. Pluralitas dapat menimbulkan konflik seperti di Cakung tadi. Pluralitas. Oke, agak susah ya nyebut yang pluralitas, multikultural ya, agak kelibet-libet gitu ya. Ya, selibet kehidupannya apa enggak ya, karena semakin banyaknya atau semakin beragam suku bangsa yang ada di Indonesia gitu ya. Jakarta itu baru Jakarta aja udah banyak banget, apalagi se Indonesia gitu ya. Tadi benar dua kesimpulan teman kamu. Yang pertama menyimpulkan tentang ternyata pluralisme di Indonesia ini terdiri dari adanya perbedaan agama, profesi, suku bangsa, budaya itu. Dan yang kedua itu tadi Devia bilangnya ternyata Bu, dari yang LKPD yang sudah kita diskusikan tadi, pluralisme itu juga menghasilkan atau menciptakan satu konflik gitu ya. Iya, sesuai dengan materi kita nanti setelah ini, kita akan belajar tentang konflik ya. Jadi pluralisme juga akan menciptakan satu konflik kalau tidak ditangani dengan baik ya. Jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita. Jadi dari zaman dulu pun, dari zaman penjajahan Belanda itu juga pluralisme sudah ada di Indonesia, dan konflik itu juga sudah ada di Indonesia ya. Dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara individu atau kelompok yang menangani itu, apakah sampai benar-benar terekspos, maksudnya benar-benar sampai membuat menjadi satu konflik yang besar, atau mau konflik tapi akhirnya diredam dengan beberapa cara. Itu tergantung dari kitanya sendiri dan dari aparat-aparat sekitarnya ya. Jadi pluralisme itu sebenarnya juga bisa mendatangkan rasa bangga di diri kita, rasa cinta tanah air gitu ya. Oke, coba saya mau merefleksi pelajaran hari ini. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini? Menurut saya, kalau Dinda, saya mau tanya Dinda, ada Dinda? Dinda? Coba Dinda refleksikan diri kamu terhadap pelajaran hari ini. Saya merasa senang karena saya bisa tahu keberagaman di Indonesia, dan saya itu menjadi bangga dengan Indonesia. Oke, iya, bangga, saya juga bangga semua. Oke, untuk semuanya, apa yang kalian rasakan hari ini setelah mempelajari pluralitas masyarakat Indonesia? Merasa senang nggak memiliki keberagaman di Indonesia? Indonesia memiliki keanekaragaman, senang. Oke,
Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan atau bikin kamu ruwet? Menyenangkan, Bu. Kasih jempolnya. Kasih jempolnya. Oke, menyenangkan ya. Ya, jadi dengan mempelajari pluralisme, kita tahu jadi keberagaman yang ada di Indonesia, lalu juga dari Sabang sampai Merauke itu semuanya menjadi satu melalui persatuan Indonesia. Kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia ya. Kalau melihat masyarakat kita, saya kuatkan lagi ya sebelum kita berakhir. Kalau kita melihat masyarakat Indonesia, mereka itu sebenarnya lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan mereka pribadi dan di atas kepentingan golongan. Kalau kita lihat ya, masih banyak kok ternyata orang-orang yang melakukan musyawarah, kerja bakti, gotong royong, itu masih banyak banget gitu ya, daripada mereka yang hanya melakukan tawuran, kerusuhan, berantem gitu ya. Ternyata itu hanya sebagian kecil aja, tapi yang lainnya Indonesia masih merasakan adanya toleransi, sikap menghargai seperti itu ya. Dan dalam pluralitas juga kita sebagai pribadi bangsa sendiri ya harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Jadi kita sudah sepatutnya menghargai karya anak bangsa Indonesia, menghargai perbedaan suku, budaya, agama gitu ya di Indonesia. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah perbedaan itu indah. Benar nggak? Perbedaan itu indah. Benar, Bu. Benar. Tapi, ya, perbedaan itu indah, tapi, ya, perbedaan itu indah, tapi persatuan Indonesia itu jauh lebih indah. Kita bisa berikan applause buat diri kita semua, kita sendiri ya. Yuk kita berikan applause. Applause-nya. Ya, terima kasih sudah join, sudah berpartisipasi dalam pembelajaran IPS dengan kelas Bu Nurul hari ini. Nanti saya akan share di WhatsApp grupnya untuk link evaluasi ya. Link evaluasinya nanti dikerjakan seperti biasa, ada waktunya. Nanti dikerjakan linknya, saya beri soal 10 nomor dalam bentuk pilihan ganda. Dalam linknya Google Form seperti biasa ya. Nanti kalian kerjakan, nilainya akan langsung ketahuan, kalian akan bisa melihat nilainya langsung. Oke? Tadi kita diawali oleh doa, dan sebelum mengakhirinya kita juga berdoa. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan minggu depan kita akan belajar tentang konflik dan integrasi sosial. Ya, ada hubungannya dengan ini tadi pluralitas. Oke? Ya, sekarang mari kita berdoa. Semoga kalian semua, kita semua berada dalam keadaan sehat selalu. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.